Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Arisa Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan dalam berwirausaha. Ketika bisnis mengalami kendala, target bisnis pun akan ikut terancam. Berbagai solusi bisnis diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Jika solusi tersebut ternyata tidak berhasil, solusi lain dicoba. Alih-alih ingin mengatasi satu kendala, teknik trial and error semacam ini tidak jarang justru membuat sebuah bisnis menjauh dari target awalnya. Kunci dari seluruh kendala bisnis adalah bisnis plan. Sebelum kita membahas lebih dalam seperti apa pentingnya bisnis plan ini, ada baiknya kita review terlebih dahulu apa itu bisnis plan. Bisnis plan adalah rancangan penyelenggaraan sebuah usaha bisnis secara menyeluruh terhadap semua aspek yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha tersebut. Ketika bisnis plan kita udah mantap, maka kita akan mendapatkan jaminan yang lebih serius dari pengelola bisnis yang bersangkutan. Bisnis plan juga merupakan cara kita untuk meyakinkan pihak investor atau memberi dana hibah di perusahaan yang akan kita buat. Bisnis plan yang baik akan mengundang isian yang jelas dan mudah dipahami apa sebenarnya yang menjadi maksud, tujuan, upaya-upaya, gambaran target, strategi, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui bersama, biasanya pihak-pihak memberi dana hibah akan menilai tak hanya dari aspek kejelasan saja, namun sejauh mana kemanfaatan dari rancangan bisnis yang diupayakan, langkah-langkah dan target seperti apa yang dipersiapkan di kemudian hari untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang akan dihadapi perusahaan. Ada yang salah kaprah di kalangan pembisnis atau wirausaha dan orang-orang yang terkait di dalamnya dalam memahami kegunaan bisnis plan yang sebenarnya. Bisnis plan dibuat menurut bagian besar pemahaman mereka, hanya digunakan semata-mata untuk mendapatkan dana, baik dana pinjaman atau dana investasi. Begitu dana yang diinginkan sudah ada di tangan, perencanaan yang dibuat dengan susah payah banyak meluangkan waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran, hanya menjadi lembaran arsip perusahaan yang tidak pernah dibuka lagi. Ini berarti perencanaan bisnis hanya digunakan sekali saja, dan ini merupakan sebuah fakta yang sangat menyedihkan dan sekaligus merugikan karena strategi bisnis yang terkandung di dalamnya dibiarkan begitu saja. Perencanaan bisnis bisa dikatakan bermanfaat dan efektif bila digunakan sesuai dengan tujuan dan maksud yang terkandung di dalamnya. Dan menurut pengertian yang sebenarnya, kegunaan perencanaan bisnis di samping untuk mendapatkan dana, juga sebagai pedoman dan acuan dalam upaya meraih kesuksesan, mengendalikan operasionalisasi bisnis, menerapkan strategi, sekaligus mengerahkan keputusan bisnis beberapa tahun ke depan. Dalam berwirausaha, bisnis plan dan timeline itu penting. Mengapa? Sebab penggunaan resource waktu harusnya terplanning. Beberapa manfaat dan peranan bisnis plan dalam berwirausaha. Peta jalan. Bisnis plan adalah juga peta jalan bagi perusahaan. Seperti kapan kita harus mulai, berhenti untuk melakukan manuver selanjutnya. Dalam hal ini, bisnis plan dibutuhkan untuk mencapai target yang telah kita tetapkan di awal tahun memulai suatu usaha. Dalam pembuatan peta, kita wajib melihat dari sisi global baru perlahan menuju sisi yang lebih lokal. Contingent plan. Alangkah baiknya jika kita juga menyediakan beberapa versi bisnis plan, karena kondisi yang juga tidak akan pasti diperlukan banyak alternatif bisnis plan. Meningkatkan daya nalar. Bisnis plan diharapkan untuk meningkatkan daya nalar dari semua orang yang terlibat di dalamnya, sehingga semua orang yang ada di dalam perusahaan bisa menjadi dewasa, karena kedewasaan penting dimiliki setiap karyawan yang ada di perusahaan. Alat evaluasi. Bisnis plan bisa dijadikan sebagai alat evaluasi karena di dalam bisnis plan harusnya terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi sehingga juga memudahkan bagi pengusaha untuk mengetahui alasan dia mengalami peningkatan atau penurunan.
Kesimpulannya, yang pertama, bisnis plan merupakan satu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. 2. Bisnis plan ada karena bisnis merupakan suatu blueprint sebagai alat untuk mencari dana, sebagai alat komunikasi atau menarik orang lain, supaya membuat seseorang menjadi manajer serta membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya. 3. Faktor-faktor yang diperhatikan meliputi nama perusahaan, lokasi, komoditi dan diusahakan, konsumen yang dituju, pasar yang dimasuki, partner yang diajak kerjasama, personil yang dipercaya, modal, peralatan, serta promosi. Demikian penjelasan saya mengenai manfaat dan peranan bisnis plan dalam kewirausahaan. Bagi kalian semua yang ingin memulai wirausaha, jangan lupa untuk terlebih dahulu membuat bisnis plan atau rencana bisnis yang akan kamu bangun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.